Mungkin nggak aktif ki, Sir. Maksudnya kok nggak aktif dari awal ki. Nggak pernah memang masuk join di room. Jadi itu kayaknya Sir nanti mereka berdua aja. Oke, kalau begitu Istihama sama Putri Indiani sudah siap? Oke, Yes, sir. kalau sudah siap silakan dimulai presentasenya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. We are from Group 6. Today we are going to present our material that is about memory and learning. So, the first is, what is memory? Meanwhile, several definitions of memory put forward by experts, including the first is the Porter and Hernaki in Hardianti 2014 convey that memory is the ability to remember what is already known, namely a person can remember experiences that have occurred or knowledge that has been learned in the past, or in psychology it is called recall memory. So, memori adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui, yaitu seseorang dapat mengingat sesuatu pengalaman yang telah terjadi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu, atau dalam ilmu psikologi disebut recall memory. According to Richard Atkinson and Richard Shifrin, in Hardianti 2014, memory is an important part of all cognitive processes because information can be stored until it is used. Jadi, memori adalah bagian penting dari semua proses kognitif karena informasi dapat disimpan hingga sewaktu-waktu digunakan. Deva in Hardianti 2014 explains, memory according to general and theoretical understanding is one of the characteristics possessed by living things, useful experience that what we forget, which affects behavior, and future experiences can be stored in the memory. Memori menurut pengertian secara umum dan teoritis adalah suatu karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup, pengalaman berguna bahwa apa yang kita lupakan yang mana mempengaruhi perilaku dan pengalaman yang akan datang dapat tersimpan di memori ingatan. The next is types of memory. According to Atkinson and Shifrin, in Wikipedia 2020 consists of 3 stages. The first memory. That is memory related to the temporary storage of information carried by the sense. Each of the sense has one kind of sensory. Sensory memory is quite short and usually disappears as soon as what we feel is over. Jadi sensory memory adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Setiap panca indera memiliki satu macam sensori. Sensori memori cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. The second is short-term memory or working memory. Short-term memory is a memory system in the brain that functions to temporarily store information that is received and process the information needed when we are thinking. The information received will be transferred from the sensory register to short-term memory. Short-term memory adalah sebuah sistem ingatan pada otak yang berfungsi untuk menyimpan informasi sementara yang diterima dan memproses informasi yang diperlukan atau ditransfer dari sensory register ke short-term memory.
The next is long-term memory. Long-term memory is memory whose storage is relatively permanent and can store information even though it may no longer be needed. The capacity that this long-term memory has is unlimited. Jadi long-term memory merupakan memori yang penyimpanannya relatif permanen dan dapat menyimpan informasi meskipun hal itu mungkin tidak diperlukan lagi. Dan kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas. The next presenter is Putri Indiani. Well, I will continue the materials. I will explain about the process memory. According to Clark, memory is formed through 3 stages. The first is input stage. Nah, jadi pada tahap input ini biasanya manusia menerima masukan baik lisan atau tulisan, kemudian mengambil kesimpulan dari masukan untuk memahaminya. Jadi manusia hanya menyimpan maknanya saja, bukan keseluruhan kata. Jika kita disuruh untuk mengulangi keseluruhan kata, maka akan sangat sulit. And the second is storage stage. Pada tahap storage atau penyimpanan ini dimulai dengan proses menyimpan informasi pada memori jangka pendek. Namun jika informasi indrasa memang dibutuhkan, maka akan dikirim kepada memori jangka panjang. Memori jangka panjang tidak hanya menyimpan makna saja, namun juga menyimpan hafalan verbatim. And the third is output stage. In the output stage, there are 2 ways. Jadi ada 2 cara yang dipakai untuk yaitu rekognisi dan recall. Di mana rekognisi adalah pemanggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Next is about language learning. So language is one of the communication tools used by humans to interact with one another. In Indonesian, in particular, people use Indonesian as mother tongue, or what is often known as the first language. Humans themselves can get formal and non-formal language learning. And according to Ellis, there are 2 types of language learning, including the first is naturalistic type. Jadi yang pertama adalah tipe naturalistik. Nah, tipe naturalistik ini yaitu dalam proses pembelajarannya tanpa dampingan dari seseorang guru untuk unsur kesengajaan. Proses ini biasa terjadi di lingkungan masyarakat. And the part of B is type formal, tipe formal, yaitu proses pembelajarannya berlangsung di dalam kelas dengan didampingi oleh seorang guru yang bertugas sebagai pembimbing. Next. The next slide is about the relationship between memory and language learning. Jadi hubungan antara memori dengan pembelajaran bahasa. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu hal yang disimpan oleh memori adalah kata. Dalam hal ini, kata diasosiasikan dengan bahasa sehingga memori memiliki kaitan yang erat dengan bahasa dan pembelajaran bahasa. Selain itu, dalam mempelajari bahasa, hal yang paling mendasar adalah penguasaan kosakata, karena tanpa memahami atau menguasai kosakata, maka kita akan sulit untuk berbahasa. And according to John File, there are 2 types of findings relating of memory exercise. The first is primacy effect. Humans are more dominant in remembering the words at the beginning that the first mentioned than the words after them. And the second is recency effect. So recency effect, humans are stronger to remember a word when the word is spoken directly by the reader without having to rewrite it. Jadi primary effect itu manusia lebih dominan mengingat kata dari kata pada bagian awal yang pertama kali disebutkan daripada kata setelahnya. Kemudian recency effect, manusia lebih kuat mengingat suatu kata apabila kata itu diucapkan langsung oleh pembaca tanpa harus ditulis kembali. So I think this is the explanation from our group. Thank you for the attention. If you have a questions. Okay, for other group, please write your comment question in chat column. Jadi silakan kelompok lain untuk ya menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
Sambil ya tuliskan semua sekarang ya. Sambil menunggu itu saya absen dulu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Bisa dengar suara saya? Yes, sir. Yes, Enggak, sir. sir. Bisa dengar suara saya? Yes, sir. Oke, dengarkan namanya. Saya absen dulu ya. Hesti Mutiara, Nurjana, Muhtar Jayadi, Siti Hardianti Nasir, Hartika. Present, sir. Pengikut ini Hartika. Yes, sir. Aktifkan dulu semua kameranya. Saya mau lihat dulu orangnya semua. Baru ya, sir. Nah, jadi kalau saya jawab baik-baik ya. Andi Citra Batari, Nurafni ini dia mute dulu mic-nya Nurafni. Yes, sir. Oke, Andi Citra Batari Dewi, Renelda, Present, sir. Muhammad Wais, Present, sir. Izin nih, sir. Muhammad Wais. Izin ke WAS, sir. Mana? Katanya ada kepentingan yang Oke, jadi kalau di absen elektronik tidak ada izin ya, yang ada hadir atau tidak. Wisnu Wahyu Saputra, Present, sir. Nurafni Arif, Present, sir. Diki Darmawan. sama, sir. Minta izin juga tadi. Kalau izin tidak usah disebutkan, bilang saya tidak ada. Hanisa Nggak ada. Masuku, Yes, sir. Sri Hartati, Yes, sir. Yes, sir. Nurul Ulfa, Siti Salma Tahir, Yes, sir. Putri Indiani, Yes, sir. Nasra Soekarwati, Yes, sir. Iin Iska Haliana, Yes, sir. Anis Manensi, Yes, sir. Istiqamah, Yes, sir. Silsila Nurfadila, Yes, sir. Yes, sir. Nurjana, Yes, sir. Present, sir. Anisha, Yes, sir. Rifda Mufida, Present, sir. Nur Amalia, Yes, sir. Rival Tamrin, Present, sir. Bung Suwati, Nur Dayanti, Yes, sir. Yes, sir. Rizka Amalia, Yes, sir. Yes. Sulastri Syahrir, Yes, sir. Dian Ardianti, Yes, sir. Sermi Afriani, Andi Putri Melani, Yes, sir. Widya Nirmala, Yes, sir. Yes, sir. Darmi, Alia Amanda Rahman, Yes, sir. Oke, siapa lagi yang belum disebut? Nurjana, sir, yang followers.
Nurjana pengikut, oke. Itu saja ya. Yes, sir. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin sudah bisa dijawab. Well, mungkin saya akan jawab the question from group 3 by Alia Amanda Rahman. So your questions is what is mean by recall memory? Jadi recall memory ini adalah suatu proses di mana ketika kita ingin mengingat suatu kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau. Pada proses ini dari masa lampau yang ingin kita ingat kembali. Jadi semacam kita ingin mengingat kembali suatu kejadian yang telah kita lalui di masa lampau, seperti itu. That is the explanation of recall memory, atau itu adalah arti atau makna dari recall memory. Bagaimana dengan saudari Alia Amanda Rahman from group 3? Saudari Alia, bagaimana dengan jawaban kami? Bagaimana dengan saudari Amanda Rahman? Kedengaran jika suaraku? Teman-teman, Kemarin cuman mungkin Alia nggak dengar ki. Jadi next nih. Mungkin jaringannya Alia. oh iya. Well, kalau seperti itu, I will answer the question from group 1 first. From Nurjannah. Your question is, why is that sometimes a person cannot remember a moment for a long time? Jadi, mengapa terkadang seseorang tidak dapat mengingat suatu kejadian dalam jangka waktu yang lama? Nah, di sini kami mengangkat sebuah teori berdasarkan jenis-jenis memori menurut Penfield dan Roberts. Di antaranya terdapat sebuah memori pengalaman, yang dimana memori pengalaman ini adalah memori yang didapat oleh manusia dari pengalaman yang mereka alami. So, semakin berharga pengalaman tersebut, maka semakin selalu diingat dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Begitupun dengan sebaliknya, ketika seseorang mendapat pengalaman yang kurang berharga, maka memori akan menghapusnya dengan cepat. Jadi, mungkin poinnya adalah mengapa orang-orang bisa mengingat kejadian dalam jangka waktu yang lama?
Itu artinya momen tersebut merupakan momen yang berharga atau punya makna tersendiri sehingga memori tidak menghapusnya dengan cepat atau disimpan dalam memori jangka lama. Something like this. Bagaimana dengan saudari Nurjana from group 1? Saudari Nurjana? Mungkin jelek jaringannya, jadi thank you for your answer. I can get it. Okay, next, I would like to answer the question from Nur Afni Arif from group 11. What are the ways we can strengthen memory? Jadi, setiap individu memiliki daya ingat atau memori yang berbeda-beda, sehingga hasil belajar yang diperoleh pun berbeda-beda. Ada beberapa cara untuk memperkuat daya ingat, salah satunya dengan latihan mental, misalnya dengan menggunakan teknik puzzle dan teka-teki. Selain itu, belajar secara berulang-ulang juga dapat membantu seseorang dalam memperkuat memorinya. Bagaimana Saudari Nur Afni? Ya, makasih. Thanks for your answer. Thank you. Baik, I will answer the questions from group 4, dari Hartika. How to convert short-term memory into long-term memory. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang? Baik. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa memori jangka pendek adalah memori yang bersifat sementara, namun kita bisa mengubahnya ke dalam memori jangka panjang dengan cara latihan atau melakukan pengulangan. Jadi latihan dan juga melakukan pengulangan. Ketika kita melakukan latihan dan melakukan pengulangan, maka informasi tersebut akan menjadi ingatan jangka panjang. Salah satu contoh, mungkin ketika kita ingin mid test atau ujian, biasanya kita mempelajari bahan ujian. Sebelum ujian. Ketika kita sedang membaca materi, disinilah kita menggunakan cara latihan untuk memindahkan ingatan jangka pendek ke dalam ingatan jangka panjang. Dengan mengulang-ulang informasi terkait materi yang kita pelajari, semakin kita mengulang, maka itu akan menjadi ingatan dengan jangka panjang. Jadi, semakin kita mengulang-ulang sebuah informasi, maka kita akan mampu untuk mengingatnya dalam waktu yang lama. Seperti itu. Bagaimana dengan kelompok 4? Yeah, thank you for the answer. I think enough. Okay, thank you. Okay, the next question is coming from Iin Iskahaliana from group 10. The question is, what makes memory and learning related to each other? Jadi, konsep memori sangat erat berkaitan dengan pendekatan kognitif. So, belajar merupakan sebuah proses untuk mengetahui, memahami,
dan akhirnya menerapkan berbagai informasi yang diterima selama proses pembelajaran. Ketika belajar, mustahil terjadi tanpa tidak melibatkan memori. Contohnya saja ketika seorang mahasiswa diminta untuk mengulang kembali istilah-istilah sulit dalam pelajaran yang sebelumnya telah dipelajari, maka dia tidak akan mampu merecall jika tidak ada memori yang tersimpan dalam otak kita. Bagaimana Saudari Iin? Okay, I get it. Thank you for the answer. Thank you. Okay, next, the questions coming from Siti Salma Tahir, from group 2. And your questions is, explain how the short-term memory types works. Jadi, bagaimana jenis memori jangka pendek bekerja. Nah, so short-term memory cara memori jangka pendek bekerja yaitu dengan menyimpan informasi sementara yang diterima dan kemudian memproses informasi yang diperlukan saat kita sedang berpikir. Informasi yang diterima akan dipindahkan atau ditransfer dari sensory register ke short-term memory. Hal ini berhubungan dengan apa yang dipikirkan seseorang pada suatu saat ketika menerima stimulus dari lingkungan. Pada umumnya, memori jangka pendek ini dapat mempertahankan kurang lebih 2-7 item. Adapun durasi penyimpanan suatu informasi pada memori jangka pendek adalah 15-20 second dan bisa bertambah lama hingga 20 menit jika terdapat pengulangan informasi. Jadi seperti itulah memori jangka pendek bekerja. Ketika kita melakukan pengulangan, maka dia bisa mencapai 20 menit. Dia bisa mencapai 20 menit waktu untuk menyimpan sebuah informasi. Bagaimana dengan kelompok 2? Are you understand? Okay, thank you for the answer. Thank you, Siti Salma Tahir. Okay, the next question coming from Sri Hartati from group 12. The question is, please explain the role of memory in language activities for students. Adapun peran memori dalam kegiatan berbahasa bagi siswa, yaitu dapat membantunya dalam berperilaku sopan santun, berpikir dengan santai, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat mengendalikan amarah atau perilakunya lebih baik. Jadi dengan adanya memori dalam berbahasa, maka siswa akan menjadi lebih menjaga etikanya dalam berbahasa komunikasi di kelas maupun di masyarakat luas. Dan dengan adanya memori, maka seseorang akan bisa mengendalikan pikirannya kemana ia perlukan. Bagaimana Saudari Sri Hartati? Thank you. Thank you. Well, I will try to answer the questions from group
7 coming from Dian Ardianti. Jadi, your questions is, can you provide examples of case or short-term memory events? Jadi di sini membahas tentang bagaimana contoh kasus dari short-term memory. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa short-term memory ini bekerja dengan menyimpan informasi secara sementara. Maka salah satu contoh yang mungkin saya ambil di sini adalah contohnya seperti ketika kita sedang melihat nomor telepon. Contohnya nomor telepon terdiri dari beberapa digit. Nah, biasanya setelah kita membaca atau ya melihat nomor telepon, maka setelah kita membacanya, kita akan mampu mengingatnya dalam waktu beberapa detik atau menit ke depan. Namun setelah itu kita bisa melupakannya ketika kita tidak melakukan pengulangan dalam membaca nomor telepon tersebut. Nah, jadi mungkin itu salah satu contoh dari kasus memori jangka pendek. How about our answer from group 7? Are you understand? I'm agree. Okay, it's clear. Thank you for your answer, Put. Well, thank you, Dian Ardianti. All right, the next question coming from Hanisa Masuku from group 9. How does a teacher teach if each student has a different way of remembering? So, jadi ingatan itu bersifat individual, artinya tiap-tiap anak mempunyai tipe-tipe ingatan sendiri. Oleh sebab itu, maka seorang guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, guru jangan terlalu cepat, tetapi jangan pula terlalu lambat menerangkan bahan pelajaran. Selanjutnya, usahakan agar tidak terlalu banyak bahan yang diberikan dalam 1 jam pelajaran. Usahakan agar bahan pelajaran tersebut harus diulang setiap ada kesempatan dan guru harus mengusahakan agar anak-anak mengulang pelajarannya. Dan terakhir, usahakan agar bahan pelajaran tidak mudah berubah-ubah. Ada baiknya diikutsertakan bekerjanya macam-macam indera. Oleh sebab itu, pemilihan metode yang tepat pun sangat berpengaruh dalam proses ini. Bagaimana Saudari Hanisa? Okay, Steve, thank you for the answer. Thank you. Okay, next, I will answer the questions from group 5, Nasrah Sukarwati. The questions is, in your paper, in the output section of the memory process, there are the words recognition and recall. What is the difference between the two? Jadi pertanyaannya, apa perbedaan dari rekognisi dan juga recall? Nah, tadi sempat disinggung sedikit tentang recall. So, recall is the process remembering. Jadi, recall itu adalah proses mengingat kembali sebuah momen atau informasi yang pernah didapatkan pada masa lalu tanpa adanya objek yang membantu kita untuk mengingat. Nah, contohnya ketika sometimes ketika kita mengingat nama seseorang, contoh nama teman SD kalian atau ya something like this, tanpa memerlukan kehadiran orang yang dimaksud. Jadi contohnya kalian di rumah terus tiba-tiba ingin mengingat nama-nama teman SD kalian tanpa kalian melihat wajahnya, kalian bisa mengingat bahwa ini nama si A, ini adalah namanya si A, ini namanya si B. Nah, this is the example. Dan sedangkan rekognisi adalah proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada objek atau kebalikan dari recall. Nah, karena tadi recall dia ketika kita proses mengingat, dia tidak memerlukan objek agar kita bisa mengingat kembali sesuatu, tetapi di rekognisi ini dia memerlukan sebuah objek untuk kita mengenal kembali sebuah informasi atau mungkin seseorang. Jika contohnya seperti ketika kita mengingat nama seseorang saat kita bertemu,
dengan orang tersebut, maka dengan fisiknya melalui indranya baru kita bisa mengingat bahwa ini namanya si A. Jadi tadi recall dia tidak memerlukan objek, sedangkan merekognisi itu kita harus melihat dulu orangnya, kemudian kita mengingat. Something like this. How about the answer from group 5? Are you understand? Yes. Okay, thank you for the answer, Putri. Thank you. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang belum kami jawab? Oke, sudah terjawab semua ya? Yes, sir. Yes, sir. Oke, saya kira sudah jelas sekali materinya ini tentang memory and learning, tentang apa itu short term memory, apa itu long term memory. Dan semua materi ini lengkap karena banyak sumber materinya ya yang bisa kita lihat. Saya hanya mengulas sedikit saja apa yang dibuat oleh kelompok berapa tadi? Kelompok berapa presentasi ini hari tadi? 6, Sir. Kelompok 6 ya. Okay. Memory and learning. The first, we need to know about the definition of memory. Bisa dengar saya? Yes, sir. Bisa, sir. Aktifkan dulu kameranya semua. Masih banyak yang tidur ini saya lihat.
Aktifkan semua kameranya cepat. Ini Widya, Nirmala, Andi Putri, Melani, Darmi, Sermi Afriani, Sri Hartati. Mana orangnya tidur? Hadir, Sir. Aktifkan kameramu dulu. Okay. Humans are creators created by God who have the special ability to remember. Jadi kita sebagai manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kemampuan khusus, kemampuan spesial untuk mengingat. And even through their sense organs. Jadi semua kejadian itu kita bisa ingat melalui panca indera yang kita miliki. Either from seeing an event or hearing an event from another person. Jadi kita bisa mengingat sesuatu, menyimpannya di dalam memori karena kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. All these things are stored in human memory. Semua hal ini, kejadian ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, disimpan di dalam memori kita, di otak kita. Which has no boundaries, yang tidak ada batasannya ya. Memory is not an object such as eyes, hands, and other organs. Itu ingatan itu bukan organ ya. Dia bukan seperti mata, bukan seperti tangan atau organ-organ yang lain, tetapi dia masuk ke dalam ya sesuatu ingatan ya. Nah, ini juga masih di debatable di mana itu memori tersimpan di otak manusia. Karena ilmuwan tidak tahu di mana sebenarnya, di otak kiri, otak kanan, tapi ada penelitian yang meneliti tentang itu ya. Okay. There are several definitions about memory from the expert of psychology yang sudah dibuat di dalam materi ini. The first, the Potter and Wernicke convey that memory is the ability to remember what is already known. Jadi memori itu adalah kemampuan untuk mengingat apa yang sudah kita tahu. Namely, a person can remember experiences that have occurred or knowledge that has been learned in the past. Ya, jadi semua yang sudah kita pelajari, semua yang kita alami dalam kejadian-kejadian itu adalah merupakan ingatan atau memori. Jadi semua pelajaran yang sudah kita pelajari itu masuk ke dalam ingatan kita. And then the next, according to Richard Atkinson, stated that memory is an important part of all cognitive process because information can be stored until it is used. Jadi semua kegiatan atau aktivitas atau ya apapun yang kita lakukan itu adalah kegiatan kognitif karena kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, and it will be stored in our memory. Itu akan tersimpan di dalam memori kita until it is used, sampai kita mau menggunakan memori itu untuk diucapkan kembali. And then the next, according to Dever, explain that memory, according to general and theoretical understanding, is one of the characteristic possessed by living things. Jadi memori itu adalah hal yang spesial yang dimiliki oleh makhluk hidup, especially human. Animal juga biasanya punya memori ya, tetapi berbeda ingatan yang dimiliki oleh manusia karena otak manusia dengan otak binatang itu berbeda. Otak manusia itu lebih spesial karena dia mampu mengingat dan mampu diucapkan dan mampu dikeluarkan, retrieve kembali ya. And then based on that opinion,
it can be concluded that memory is characteristic possessed by living things. Jadi memori atau ingatan itu adalah sesuatu hal yang merupakan ciri dari makhluk hidup, khususnya manusia. Especially in human in the form of ability to remember what has been previously known and learned. Jadi khususnya apa yang sudah kita alami dan apa yang kita pelajari. Without memory, humans will not be able to communicate because basically one of the function of memory is to record words. Jadi kita belajar bahasa, jadi memori yang kita sebagai manusia juga bisa berkomunikasi karena kita mengingat bahasa yang diucapkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, sampai berbentuk komunikasi, itu semua tersimpan di dalam ingatan kita. Jadi hubungannya ini sangat erat karena manusia membedakan makhluk hidup antara manusia dengan makhluk yang lain karena manusia bisa berkomunikasi melalui bahasa. We can communicate each other by the language. Yang kita semua kata-kata yang kita alami, kita dengar itu pasti tersimpan di memori kita. Tetapi memori yang mana dulu? Karena kita setiap hari belajar bahasa Inggris. Semestinya perbendaharaan kosakata kita itu sudah sangat cukup untuk bisa fasih di dalam menggunakannya sebagai bahasa. Tetapi kenyataannya to retrieve the memory is a very difficult thing for us, especially for expressing the foreign language that we have learned. Biasanya untuk meretrieve kata-kata yang kita sudah pelajari itu adalah hal yang sangat sulit karena apa? Dia hanya tersimpan mungkin di short term memory kita. Sehingga kita tunggu dulu, Mbak. Lagi azan ya, jadi saya skip dulu. Nanti selesai azan saya lanjut. Yes. Oke, masih hidup semua?
Yes, Yes, sir. Yes. sir. Kenapa banyak yang tidur lagi saya lihat ini? Banyak yang pijit piring kayaknya lagi nih. Tidak, sir. Tuh. Kembali ya. And then explain the next the types of memory. Ya, jadi kita sering belajar bahasa setiap hari bahasa Inggris, tetapi kenapa sangat sulit kita keluarkan di dalam bentuk bahasa dalam pengucapan? Ini masalah yang sering kita alami di dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, tetapi sebelum itu kita lihat dulu jenis-jenis memorinya yang mana tersimpan di mana itu semua kata-kata yang sudah kita pelajari. Okay. Types of memory according to Banfield and Roberts include experiential memory, conceptual memory, and word memory. Experience memory is a memory that human gets from experience that they have experienced. Jadi, memori tentang pengalaman ini adalah memori yang kita alami berdasarkan kejadian-kejadian kita selama hidup kita ya. Semua kejadian itu merupakan experience memory. The more valuable the experience, the more it is always remembered and will last a very long time conversely. Jadi semakin berharga pengalaman itu, maka dia akan tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Ya, jadi ada yang kejadian yang biasa-biasa saja itu akan ya mungkin tersimpan tetapi tidak akan lama. Nah, kejadian-kejadian yang akan kita ingat pasti tentang kejadian-kejadian yang sedih, ya yang sangat sedih dalam hidup kita pasti kita ingat. Kejadian-kejadian yang menyenangkan pasti kita ingat. Kapan pertama kali ketemu sama pacar pasti kita ingat. Siapa pacar pertama tak pasti kita ingat. Ya. Karena ini pengalaman yang sangat ya experience banget di dalam otak kita ya. Ya. Jadi begitu juga dengan vocabulary yang kita pelajari. Ya. Kalau ada kata-kata yang sering kita ulang-ulang, kita latihan membuat kata-katanya biasanya itu akan tersimpan di dalam memori yang lebih panjang. Nah, jadi semua kata-kata bahasa Inggris yang kita pelajari itu karena kita jarang menggunakannya, kita jarang memakainya di dalam kalimat, apalagi kita ucapkan, pasti akan tersimpan di short term memory. Ya, itu bisa kita kembali, kita retrieve kalau kita membaca kata itu lagi dalam bahasa Inggris, tapi untuk mengucapkannya sangat sulit. Ya, jadi ketika kita membaca kata-kata bahasa Inggris, kita baru menemukan kembali kata itu, bisa kita ingat kembali, tetapi kalau kita tidak membaca, kita mau keluarkan itu akan sangat sulit karena ya dia hanya tersimpan di ya short term memory. Oke. Bagaimana prosesnya sesuatu bisa tersimpan di dalam memori kita? The first thing that will appear is stimulus. Stimulus atau kejadian. Kejadian ini bisa kita sengaja atau bisa tidak disengaja. Tetapi kalau kita belajar bahasa itu adalah stimulus yang kita sengaja. Jadi itu adalah belajar itu adalah kegiatan yang disengaja. Karena kita memang mau belajar. Ada stimulus. Jadi stimulus itu kita belajar bahasa Inggris, belajar kata-kata, belajar membuat kalimat. Ya, dari stimulus ini akan diseleksi oleh sensory organs of human atau panca indera kita, yaitu mata, telinga, atau mulut untuk mengucapkannya. Jadi ini biasanya di dalam bahasa. Jadi ketiga organ ini biasanya dalam mempelajari bahasa itu mata, telinga, dan mulut itu sangat berperan penting di dalam mempelajari bahasa. Jadi kata-kata yang sering kita baca melalui mata, kemudian kita dengar melalui listening, kemudian
kata-kata itu sering kita ucapkan melalui mulut kita, pasti itu akan tersaring di dalam memori kita. Jadi setelah kita stimulus mempelajari kata, kita lihat katanya, kita dengar, kita ucapkan, ya ini akan menjadi dipilih-pilih lagi. Jadi kata-kata yang jarang kita ucapkan, jarang kita dengar dan jarang kita baca, pasti itu hanya akan tersimpan di short term memory. Ya. Tetapi kata-kata yang sering muncul, sering kita baca, sering kita dengar, sering kita ucapkan itu akan tersaring menjadi lebih dalam lagi, menjadi long term memory. Jadi bisa saja short term memory ini tadi berubah menjadi long term memory kalau kita berikan stimulus, ya ada repetition, ada reinforcement atau penguatan-penguatan sehingga bisa tersimpan di dalam long term memory. Jadi kalau seperti menghafal sebuah lagu, ya banyak lagu yang kita hafal. Kenapa? Karena sering kita dengar. Ya, sering kita dengar, kita coba ulangi, akhirnya kita hafal, ya. Walaupun sampai 5 tahun mungkin lagu itu masih kita hafal karena sering penguatannya. Tetapi kalau belajar seperti biasa tanpa melalui practicing, praktis mengucapkannya, praktis membuat kalimat, itu pasti tidak akan bertahan lama dan sangat susah untuk meretrieve dari otak kita sehingga pada saat speaking itu sangat sulit untuk dikeluarkan. Ya mungkin pada saat reading ya bisa kita tahu artinya apa, tetapi pada saat mau mengucapkannya itu sangat sulit mengeluarkan kata itu, ya. Kita lupa apalagi kata itu, ya, apalagi kata ini, ya. Pasti seperti itu kejadiannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama kelompok berapa tadi lagi? Kelompok 5 ya, kelompok 6 ya. Bahwasanya Yes. hubungan antara mempelajari bahasa dengan memori itu sangat penting karena kalau sesuatu kata, sesuatu bahasa kita tidak pernah ulang-ulang, itu hanya akan tersimpan di dalam short term memory saja yang akan mudah kita lupakan karena tidak ada sesuatu yang berkesan dari sesuatu itu, ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, sejauh ini bisa didengar saya? Yes, Yes. Yes, sir. Jadi yang membedakan kita dengan manusia, dengan hewan lain karena kita memiliki ingatan untuk memproduksi bahasa, ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan berbagai macam bahasa, ya, yang kita dengarkan dan kita ucapkan. Ya jenis memorinya itu kita cukup 2 saja, bisa short term atau bisa long term memory. Untuk meretrieve kata-kata ini ya tentu perlu penguatan-penguatan, reinforcement dan repetition, sehingga kita harus sering mengulang-ulang kata sehingga kita bisa, ya ala bisa karena biasa, ya. Semua kejadian-kejadian itu yang berkesan itu jadi buat setiap kata itu berkesan bagi kita, ya. Seperti kata-kata dalam lagu itu pahami maknanya. Oh, ternyata seperti ini pesan lagu ini. Sehingga bisa kita ingat, oh dari lagu ini, oh maksud kata ini apa, ya. Jadi seperti itu. Jangan cuman siapa pacar pertamanya yang paling diingat, siapa yang pacarnya yang paling ganteng diingat. Itu saja, ya. Mungkin ya, tapi pasti diingat juga siapa yang pacar yang paling menjengkelkan pasti diingat juga. Atau teman-teman yang baiknya, atau dosen-dosen killernya, siapa dosennya yang paling killer pasti diingat itu. Coba siapa dosennya yang paling killer di sini?
Takut semua. Mem Hasna, sir. Nah, tetapi kalau Jujur sama Wahyu. tapi ada bagusnya Mem Hasna. Kenapa? Karena kita pasti fokus belajar. Jadi ada bagusnya kalau dosennya kayak Mem Hasna semua. Pasti disimpan di dalam long term memory kalian semua apa yang dia ucapkannya itu. Karena pasti kalian serius memperhatikan, takut main-main. Jadi pasti tersimpan di dalam long term memory kalau dosennya seperti itu semua. Tapi kalau dosen yang seperti ya biasa-biasa saja ya pasti lupa apa yang pernah dipelajari. Oke, sejauh ini masih ada yang mau bertanya? Coba Nasra. Saya tanya dulu Nas. Yes, sir. Apa bedanya long term memory dengan short term memory tadi? Short term memory itu tempat di mana kita menyimpan memori atau ingatan yang kita pernah alami atau kejadian yang pernah kita alami dalam jangka waktu pendek. Sedangkan long term memory itu menyimpan memori atau kejadian yang pernah kita alami, ingatan yang pernah kita alami untuk jangka panjang. Untuk short term memory itu biasanya tersimpan apa-apa yang kata-kata atau kejadian-kejadian yang biasa kita lakukan satu kali dan tidak kita ulang-ulangi, itu tersimpan di short term memory. Sedangkan jika kita mengulang-ulangi kata-kata atau mengulangi hafalan atau kejadian-kejadian yang biasanya kita lakukan, biasanya kita alami, itu tersimpan di long term memory. Oke, very good. Itu Oke, coba Wisnu. Mana Wisnu Wahyu Saputra? Hadir, sir. Nah, coba aktifkan kameramu dulu, saya mau lihat. Jangan sampai lagi. Nah, Wisnu Wahyu Saputra. Kenapa kita setiap hari belajar bahasa Inggris, tetapi susah kita ucapkan di dalam speaking? Kita setiap hari belajar bahasa Inggris kan? Tetapi sangat kita untuk ucapkan di dalam speaking. Sehingga kita bisa fluent in producing the English speech, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Speech habit. Coba jelaskan yang simpel saja seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa diulang pertanyaan saya, Wisnu? Yes, sir. Bisa dengar pertanyaan saya? Yes, sir. Coba jelaskan kalau kita sudah dengar. Aku tidak dengar tadi yang saya jelaskan. Jangan sampai saya menjelaskan. Dengar, sir. Kamu kiri kanan saja, tinggalkan HP-mu. Jadi kamu tidak ingat, tidak dengar apa yang saya ucapkan. Ini kejadian yang sering terjadi dalam perkuliahan virtual seperti ini, ya. HP-nya saja disimpan di tempat tidur, dia keluyuran kiri kanan. Saya tanya, saya menjelaskan satu-satu. Apakah kuliah saya bisa dengar suara saya? Yes, sir. Bisa dengar tadi pertanyaan saya? Atau lagi? No. Yang lain, Widya Nirmala mana? Ada orangnya Widya ini. Pergi ke CPR dulu.
Saya tadi Maaf, Sir, bisa diulang pertanyaannya. tidak mendengar dari tadi ini pertanyaan saya ya. Itu aja saya dengar, Sir, yang pas dipanggil Ki Wahyu dan masalah sering belajar bahasa Inggris tapi nggak pernah bisa diucap langsung begitu. Iya, kita sangat susah pasti untuk bahasa Inggris, padahal kita setiap hari mempelajari bahasa Inggris. Saya, Sir, karena ingatannya yang kurang, saya juga karena masalah takutnya, saya takut mengungkapkan. Apa? Takut ketika mengungkapkan, takut salah begitu, Sir. Selain faktor karena ketakutannya. Iya, Sir. Bisa jadi begitu. Ya, selain faktor ketakutan apa lagi? Apa ya? Kurang terbiasa kali, Sir. Memang tidak jadi kata-kata yang di dalam long term kita jadi sangat susah meretrieve setiap kata yang kita pelajari itu ya. Iya, Sir. Nah, jadi ini kalian dalam mempelajari bahasa susah meretrieve karena itu tidak tersimpan di dalam long term memory kita ya. Nah, itu kesulitan kita. Jadi kalau kurang practicing-nya, kurang membacanya, kurang mendengar listening-nya, ya pasti seperti itu. It's very difficult for the students to retrieve every single word, even though that they have learned about each words, ya. It's very difficult for the students to produce the language in spoken language karena dia tidak pernah practicing kata-kata yang sudah dia pelajari. Dia hanya buka kamus, oh kata ini cukup untuk mengerjakan tugas saja. Jadi setiap kata bahasa Inggris itu dipakai hanya untuk mengerjakan tugas. Ya. Dia buka kamus, tahu artinya, nah dia tulis. Tetapi dia tidak praktisnya. Tidak diulang-ulang, tidak diucapkan, dilatih dalam bentuk berbicara ya jadi seperti itu ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya sejauh ini? Oke, kalau tidak ada lagi saya mau lanjut di kelas sebelah lagi ya. Karena ada kelas lagi. Yes. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attendance in virtual room. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.